warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrik Sandopi, NIM 1902051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir riset operasional. Di sini saya akan menjelaskan yaitu metode NWC. Yang pertama ada tabel transportasi NWC. Untuk kota ada Palembang, Jambi, Padang. Untuk pabrik ada X, Y, Z. Untuk nilai suplai persediaannya ada 90, 60, dan 50. Ditotalkan menjadi 200. Untuk nilai demonya ada 50, 100, dan 40. Baiklah, di sini saya akan mencari nilai X yang terkecil yaitu 90 dan 50. Maka yang terkecil adalah 50. Dan 50 dikurang 90, maka hasilnya 40. Kemudian nilai 90-nya kita coret. Kemudian untuk nilai 50 sisanya 0. Kita coret. 3. Kemudian untuk nilai X21 dan X31 tidak akan ada isi lagi, maka kita coret. Untuk nilai 40 dan 110, yang terkecil adalah 40, maka kita pindahkan ke sini. Kemudian nilai 40-nya kita coret, maka sisanya 0. Kemudian untuk nilai 40 dikurang 110 ada, maka hasilnya 70. 110-nya dicoret. Karena nilai 40-nya tidak tersisa lagi, maka di sini akan 0. Dan untuk X13-nya tidak akan ada sisa lagi, maka kita coret. Untuk selanjutnya, untuk nilai 60 dan 70 yang terkecil adalah 60, maka kita isi di sini. Untuk nilai yang ini hasilnya 0, maka kita coret. Kemudian nilai 60 dikurang 70, maka hasilnya 10. 70-nya kita coret. Kemudian untuk di sini kan 0, maka nilai di sini tidak akan terisi lagi, maka kita coret. Kemudian seterusnya untuk nilai 50 dan 10 yang terkecil adalah 10, maka nilai 10 naik. Dan sini nilai 10 akan dicoret. Kemudian nilai 10 dan 50 dikurang, maka hasilnya 40. 50-nya kita coret. Kemudian nilai 40 kita pindahkan ke sini. Dan ini kita coret. Kemudian nilai 40 dikurang 40, maka hasilnya 0. Dan nilai 40 akan dicoret. Kemudian untuk tabel kan sudah terisi semua, maka kita lanjut ke model transportasi. Fungsi, tujuan, biaya transportasi. Yang pertama, C11 dikali X11 ditambah 12 dikali kemudian buka kurung 12 dikali X12 kurung ditambah 22 dikali X22 ditambah 32 C32 dikali X32 ditambah buka kurung C33 dikali X33 tutup kurung. Kemudian nilai
C11 nya 20 dikali nilai X nya 50 ditambah nilai C12 nya 5 dikali 40, kemudian ditambah nilai C22 nya 20 dikali 60, kemudian ditambah nilai C32 10 ditambah nilai X32 10, kemudian ditambah nilai C33 19 dikali X33 yaitu 40, kemudian untuk hasil nilai 20 dikali 50 maka 1000 ditambah nilai 5 dikali 40 hasilnya 200 ditambah nilai 20 dikali 60 hasilnya 1200, kemudian 10 dikali 10 maka hasilnya 100 ditambah nilai 19 dikali 40 maka hasilnya 760, sama dengan total semua ditambah 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760 maka hasilnya 3260. Kemudian untuk kapasitas sumber yaitu pabrik X yang terisi adalah 50 ditambah 40 maka hasilnya 90 atau X11 ditambah X12 ditambah X13. Kemudian untuk pabrik Y yang terisi adalah 60, kemudian hasilnya 60 atau X21 ditambah X22 ditambah X23. Kemudian untuk pabrik Z yang terisi adalah 10 dan 40. 10 ditambah 40 maka hasilnya 50 atau X31 ditambah X32 ditambah X33. Kemudian untuk kapasitas tujuan Kota Palembang yaitu yang terisi adalah 50 sama dengan 50 atau yaitu X11 ditambah X21 ditambah X31. Kemudian untuk Kota Jambi yang terisi adalah 40, 60 dan 10. 40 ditambah 60 ditambah 10 maka hasilnya 110 atau X12 ditambah X22 ditambah X32. Kemudian untuk Kota Padang yang terisi adalah 40 maka hasilnya 40 atau X13 ditambah X23 ditambah X33. Kemudian untuk yang kedua ada metode Laskos LC. Yang pertama ada tabel transportasi.
Di sini ada kota Palembang, Jambi, dan Padang. Untuk pabriknya X, Y, dan Z. Kemudian untuk nilai suplai persediaan adalah 90, 60, dan 50. Maka hasilnya 200. Di sini menentukan nilai baris yang paling kecil, yaitu baris dan kolom yang paling kecil, yaitu ada di Jambi, yaitu 5. Yang kita mulai dari 110 dan 90, yang paling kecil adalah 90. Kemudian 90-nya dicoret. Maka nilai ini 0. Kemudian nilai 110 dikurang 90, maka hasilnya 20. Dan 110-nya dicoret. Karena di sini 0, maka nilai yang ini tidak terisi, kita coret. Dan di sini juga. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ini, nilai yang paling kecil adalah 10. Kita mulai dari 10. Sini 40, maka nilai yang paling kecil adalah 40. Kita tulis ini 40. Maka kemudian nilai 40 dikurang 60, maka hasilnya 20. Dan 60-nya kita coret. Kemudian untuk nilai 40 kan sudah habis, maka kita coret. Maka di sini maka 0, maka di sini tidak akan terisi lagi, kita coret. Kemudian nilai 20 dan 10, yang terkecil adalah 10, maka nilainya, maka kita mulai dari sini. Kemudian untuk nilai 50 dan 20, nilai terkecilnya adalah 20, maka 20 kita tulis di sini 20. Dan 20 dikurang 50 adalah 30. Untuk yang 50 kita coret. Kemudian nilai ini kan udah dipindahkan ke sini, maka ini kita coret. Dan untuk nilai ini tidak akan terisi lagi. Kemudian untuk baris yang ini, yaitu ada 15 dan 25, nilai yang terkecil adalah 15. Kemudian kita mulai dari sini. Yang pertama adalah nilai 50 dan 20, yang terkecil ada nilai 20, maka kita pindah ke sini. Maka di sini kita akan coret. Kemudian nilai 20 dikurang 30 sama dengan 30, ya. Untuk 50-nya kita coret. Kemudian nilai untuk baris yang ini, nilai 30 kita tulis. Dan sini nilainya kita coret. Dan nilai 30 dikurang 30, maka hasilnya 0. Dan ini kita coret. Kemudian kita menentukan model transportasi. Yang pertama ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang pertama ada C12 dikali X12 ditambah C21 dikali X21 ditambah C23 dikali X23 ditambah C31 dikali X31 ditambah C32 dikali X32. Untuk terusnya
nilai C12 yaitu 5 dikali nilai X21 90 ditambah nilai C21 yaitu 15 dikali nilai X21 yaitu 20 ditambah nilai C23 yaitu 10 dikali nilai X23 yaitu 40 ditambah nilai C31 yaitu 25 dikali X31 yaitu 30 ditambah nilai C32 yaitu 10 dikali X32 yaitu 20. Kemudian kita hasilkan 5 dikali 90 yaitu 450 ditambah 15 dikali 20 yaitu 300 ditambah 10 dikali 40 sama dengan 400 ditambah 25 dikali 30 hasilnya 750 sama ditambah nilai 10 dikali 20 yaitu 200. Maka kita jumlahkan nilai yang ini, hasilnya adalah 2100. Kemudian kita selanjutnya untuk fungsi kendala yaitu kapasitas sumber, yaitu ada pabrik X, nilainya ada 90 sama dengan hasilnya 90 atau X11 ditambah X12 ditambah X13. Kemudian untuk pabrik Y yaitu ada 20 ditambah 40, maka hasilnya 60 atau X21 ditambah X22 ditambah X23. Selanjutnya untuk pabrik Z ada nilai 30 dan 20. 30 ditambah 20 maka hasilnya 50 atau X31 ditambah X32 ditambah X33. Untuk seterusnya ada kapasitas tujuan yaitu Kota Palembang, nilainya adalah 20 dan 30. 20 ditambah 30 maka hasilnya 50 atau X11 ditambah X21 ditambah X31. Untuk Kota Jambi ada nilainya 90 ditambah 20. 90 ditambah 20 maka hasilnya 110 atau X12 ditambah X22 ditambah X32. Kemudian untuk kota Padang ada 40 dengan makasnya 40 atau X13 ditambah X23 ditambah X33. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada metode FAM. Yang pertama ada tabel transportasi Kota Palembang, Jambi, Padang, pabrik X, Y, dan Z.
Kemudian kita akan mencari, kemudian untuk nilai CP 90 ditambah 60 ditambah 50 maka hasilnya 200. Kemudian kita akan mencari selisih biaya, selisih baris dan kolom biaya terkecil 1 dan biaya terkecil kedua. Untuk kolom yang ini, baris yang ini, yang terkecil adalah 5, yang pertama, yang keduanya 8, maka selisih barisnya adalah 3. Kemudian untuk tabel yang kolom yang kedua, yang terkecil adalah 10 dan 15, maka selisih perbedaannya adalah 5. Kemudian untuk yang ketiga, yang terkecilnya adalah 10 dan 19, maka selisihnya adalah 9. Kemudian kita akan mencari selisih kolom. Untuk ini ada yang terkecil pertama ada 15 dan yang terkecil kedua 20, maka selisihnya adalah 5. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini yang pertama yang terkecil adalah 5 dan yang kedua adalah 10, maka yang terkecil adalah maka selisihnya adalah 5. Kemudian untuk padang ada yang terkecil ada 8, untuk yang pertama, untuk yang kedua 10, maka selisih angkanya ada 2. Kemudian selisih baris dan selisih kolom, nilai yang paling besar adalah 9, maka kita lingkarin. Kemudian nilai 9 yang paling terbesar, maka kolom baris yang kita pilih adalah baris ini, yang paling terkecil adalah 10. Kemudian kita mulai dari 110 dan 50, yang terkecil adalah 50, maka nilainya kita taruh di sini. Dan 50-nya kita coret, maka hasilnya 0. Dan 50 dikurang 110 maka hasilnya 60. Dan 110-nya kita coret. Karena di sini nilai sudah 0, maka baris ini tidak akan terisi lagi. Dan ini. Kemudian untuk selisih, kita akan mencari selisih baris, kolom, dan selisih baris. Yang pertama adalah yang nilai yang paling kecil adalah 5 yang pertama, dan nilai yang kedua adalah 8, maka selisih nilainya 3. Kemudian untuk kolom yang kedua, baris yang kedua, nilai yang paling kecil adalah 10 yang pertama, dan yang kedua ada 15, selisih nilainya ada 5. Kemudian untuk yang ini kan sudah terisi, kemudian ini akan dikosongkan karena sudah terisi. Kemudian untuk selisih kolom, yang pertama ada nilai 20, nilai yang terkecil ada 15 dan 20 yang kedua, maka selisih nilainya ada 5. Kemudian untuk Jambi, untuk nilai yang terkecil ada 5, untuk nilai yang pertama, untuk yang nilai keduanya 20, maka selisih nilainya ada 15. Dan untuk seterusnya, nilai yang paling terkecil ada 8 dan yang kedua ada 10, maka selisih nilainya ada 2. Kemudian untuk nilai selisih baris dan selisih kolom yang paling besar adalah 15, maka kita akan mencari, maka kita akan mulai dari
dari sini nilai yang 5 yang paling kecil. Kita mulai dari sini. Yang nilai yang pertama adalah nilai 90 dan 60 yang paling kecil adalah 60, maka 60 kita pindah ke sini dan ini kita coret. Selanjutnya nilai 60 dikurang 90 maka hasilnya 30 dan 90 kita coret. Di sini sudah 0, maka di kolom ini tidak akan terisi lagi, maka kita coret. Kemudian untuk selisih baris dan selisih kolom, yang pertama adalah 20 dan 18. Yang pertama adalah 8 dan yang kedua ada 20, maka selisih nilainya ada 12. Kemudian untuk yang ini, yang pertama ada 10 dan yang kedua ada 15, maka selisih nilainya ada 5. Yang ini kan sudah terisi, maka kita silang. Kemudian untuk selisih kolom, yang pertama adalah 20 yang pertama ada 15 dan 20, maka selisih nilainya ada 5. Kemudian yang ini kan sudah terisi, maka kita silang. Maka untuk yang seterusnya, untuk ini kolom yang ini ada 8 dan 10, maka selisih nilainya ada 2. Kemudian selisih baris dan selisih kolom nilai yang paling besar adalah nilai 12, maka kita bulatkan. Kemudian kita akan mengerjakan yang ini, baris 12, nilai yang paling kecil antara 8 dan 20, maka 8 yang terpilih. Maka kita akan mulai dari sini. Yang pertama adalah 40 dan 30, nilai yang paling kecil adalah 30, maka kita tulis 30, maka sini kita coret. Kemudian 40 dikurang 30, maka hasilnya 10. Yang ini kita coret. Kemudian nilai yang ini udah terisi, maka di sini karena nilai di sini sudah 0, maka di sini tidak akan terisi lagi, maka kita coret. Kemudian kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Yang pertama ini sudah terisi, maka kita silang. Dan untuk seterusnya, untuk yang kolom baris yang ini ada 15 dan 10, maka selisih nilainya ada 5. Selanjutnya untuk ini kan sudah terisi, maka kita silang. Untuk selanjutnya untuk yang ini karena nilai ini sudah terisi semua, maka di sini kita akan silang saja. Dan nilai yang tersisa adalah 5, maka kita akan mengerjakan baris yang 5 ini. Yang pertama ada yang terkecil adalah 10 dan 15 adalah 10, maka kita mulai dari sini. 10 dan 60 yang terkecil adalah 10, maka kita naikkan ke sini ke 10. Kemudian 10 dikurang 60, maka hasilnya 50. Maka 60 yang kita coret dan 10 yang kita coret. Kemudian nilai 50 nya kita pindahkan ke sini. Yang ini kita coret. Kemudian 50 dan 50 dikurang 50, maka hasilnya 0. Yang ini kita coret. Kemudian kita akan, yang kedua ada tabel ini model transportasi. Yang pertama ada fungsi tujuan. Yang pertama C12 dikali X12 ditambah C2
C13 dikali X13, kemudian ditambah C21 dikali X21 ditambah C23 dikali X23 ditambah C32 dikali X32. Nah, kita jumlahkan. Untuk nilai C12 nya ada 50 dikali 60, nilai X12 60 ditambah nilai C13 nya 8 dikali nilai X13 nya ada 30 ditambah nilai C21 nya 10 kali nilai X21 nya 50 ditambah nilai C23 nya 10 dikali nilai X23 nya 10 ditambah nilai C32 nya 10 dikali nilai X32 nya 50. Maka kita akan menjumlahkan baris yang ini. Untuk 50 dikali 60 maka hasilnya 300 ditambah 8 dikali 30 maka hasilnya 240 ditambah 15 ini ada yang keliru. 15 dikali 50 maka hasilnya 750. Untuk seterusnya 10 dikali 10 maka hasilnya 100 ditambah 10 dikali 50 maka hasilnya 500. Dan kita akan jumlahkan, maka hasilnya ada 1890. Kemudian untuk kapasitas sumber untuk pabrik kita tulisan dulu. Pabrik X, pabrik Y, pabrik Z. Untuk nilai pabrik X-nya ada 60 ditambah 30, maka hasilnya 90. Atau ada yang keliru tadi. Untuk pabrik Y-nya yang terisi adalah 50 dan 10, maka tambah 10 maka hasilnya 60. Untuk pabrik Z-nya yaitu ada 50, maka hasilnya 50. Untuk kapasitas tujuan yaitu Kota Palembang, Kota Jambi, dan Kota Padang, yaitu Kota Palembang yang terisi adalah 50, maka hasilnya 50. Dan untuk Kota Jambi 60 dan 50, maka hasilnya adalah 110. Dan untuk Kota Padang yang terisi adalah 30 dan 10, maka hasilnya 40. Untuk kesimpulan dari
metode ketiga tersebut. Yang pertama untuk metode NBC, untuk biayanya ada 3.260 untuk yang LC. Selanjutnya untuk yang metode LC biayanya ada 2.100. Kemudian untuk metode selanjutnya ada metode FAM, yaitu biayanya 1.890. Maka biaya yang terkecil adalah biaya metode FAM. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya yang saya jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.